Iya bener, dan aku juga pernah ngalamin ya. Jadi di kantor ketika bilang segera kerjain ya. Nah buat si A itu dia nangkepnya oke, langsung ngerjain sekarang juga. Sementara si B itu Jadi ternyata komunikasi itu tuh kayak miskom itu tuh nggak soal tentang kayak tipe atau sinyal kayak gitu ya, tapi lebih ke gaya komunikasinya ya Kang Alif ya. Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di Grafocast, podcast yang ngobrolin psikologi, kepribadian, karir, dan grafologi dengan santai tapi tetap banyak insight-nya nih. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang mungkin ini tuh relate banget nih Kang Alif sama kehidupan sehari-hari, yaitu miskomunikasi. Nah, alias miskom ya Kang Alif ya. Nah pasti teman-teman juga banyak nih yang ngerasain atau relate banget nih ya sama teman-teman, karena contohnya kayak gini nih Kang Alif ya, kalau misalkan nih kita ngirim chat cuman kayak oke doang, kayak OKE gitu. Kayak orang lain tuh malah ngiranya tuh lagi marah ya, apa lagi marah gitu ya. atau misalkan lagi meeting kayak gitu ya. Kita udah jelasin panjang lebar, tapi tetap aja nih ada yang salah nangkep. iya, Bener gak Kang Alfi? bener banget. Kadang yang bikin kesel itu bukan karena niat yang salah, tapi pesennya nyampe ke orang lain dengan cara yang beda. Dan itu yang akhirnya nimbulin salah paham. Betul banget. Nah jadi ini episode kali ini kita akan bahas tentang kenapa miskom itu sering banget terjadi, terus hubungannya sama gaya komunikasi menurut kepribadian, dan serunya lagi kita juga bakal bahas bagaimana tulisan tangan bisa ngasih clue soal gaya komunikasi seseorang. Yes, betul banget. Jadi kalau misalnya Anda sering ngerasa kok orang lain salah nangkep ya, nah mungkin jawabannya ada di cara komunikasi Anda sendiri. Dan jangan khawatir, karena di podcast kali ini kita akan kupas tuntas dengan contoh nyata, tips plus insight dari grafologinya. Oke, jangan kemana-mana ya. Nah Kang nih, aku yakin nih semua pendengar kita juga nih ya pasti pernah ngalamin momen miskom itu sendiri kayak gitu ya kan. Jadi mungkin yang tadi contohnya kayak nyebut atau ngirim pesan oke aja terus dengan titik di belakangnya nih Kang. Oh jadi oke terus titik kayak gitu ya. Mungkin langsung dibaca kayak lagi marah gitu ya Kang Alif ya. Nah atau kalau lagi ngechat nih ya, misalkan manggil nama kayak gitu, misalkan Dania kayak gitu, terus dibalasnya ada apa atau kenapa, terus disangkanya tuh jutek Kang Alif. Padahal kan sebenarnya wajar ya kalau misalkan kita panggil terus kita jawab apa aja gitu kan. Iya bener, dan aku juga pernah ngalamin ya. Jadi di kantor ketika bilang segera kerjain ya. Nah buat si A itu dia nangkepnya oke, langsung ngerjain sekarang juga. Sementara si B itu oke, tapi berarti masih bisa besok pagi. Maksudnya segera tuh besok pagi. Jadi persepsinya beda padahal instruksinya sama. Iya benar-benar. Jadi ternyata komunikasi itu tuh kayak miskom itu tuh nggak soal tentang kayak tipe atau sinyal kayak gitu ya, tapi lebih ke gaya komunikasinya ya Kang Alif ya. Jadi betul. cara nangkep pesannya gitu contohnya ya. Jadi bisa dibilang miskom itu kombinasi antara cara kita ngomong sama orang lain nerimanya kayak gimana. Ya. Jadi kalau ditarik lebih dalam lagi, itu perbedaan gaya komunikasi ini erat kaitannya sama kepribadian masing-masing. Oke. Ada yang spontan, ada yang super detail, ada juga yang gampang baper dari intonasinya gitu. Jadi pengaruh gitu. Oke, jadi sebenarnya miskom itu bukan cuma salah baca chat atau sinyal jelek ya Kang Alfi ya, tapi lebih sering karena cara komunikasi kita ini nggak nyambung sama orang lain yang merespon pesan kita. Nah jadi di segmen berikutnya kita bakal bahas nih lebih spesifik lagi tipe kepribadian tertentu cenderung punya gaya komunikasi seperti apa dan kenapa itu bisa bikin miskom makin sering terjadi. Stay tune ya. Kamu masih sering berantem sama pasangan kamu? Gak lagi deh, karena aku sudah baca buku Psikologi Pasangan yang bantu mengenal pasangan dan membangun hubungan yang harmonis. Di buku ini, kamu akan pelajari grafologi pasangan, tips and trik 6 tes psikologi, bahkan love language. Dapatkan sekarang juga. Nah, Kang Alif nih, tadi kan kita udah bahas nih tentang miskom itu sering muncul karena gaya komunikasi yang berbeda-beda. Nah, aku penasaran banget nih Kang Alif nih, tipe kepribadian itu sebenarnya ngaruh nggak sih ke cara orang berkomunikasi? Gaya kepribadian Iya. ngaruh. Jadi misalnya contoh aja yang gampang. Orang yang extrovert biasanya itu kan komunikasinya lebih spontan, lebih energik, Iya. banyak gestur. Nah, bagusnya mereka gampang bikin suasana jadi cair. Tapi kadang jadinya apa? Jadinya kurang detail, sehingga orang kadang-kadang bisa salah nangkep intinya tuh apa. Gitu. Oh iya benar, karena biasanya kalau misalkan cerita
semangat banget nih ya. Tapi kadang bingung gitu ya. Jadi intinya apa ya? Betul, kemana-mana gitu. Nah, Iya. beda halnya sama sebaliknya. Misal orang introvert. Introvert tuh biasanya lebih hati-hati kalau mau ngomong. Dia Iya, mikirin dulu ya betul. sebelum ngomong. Bagusnya biasanya komunikasinya lebih terstruktur. Cuman kadang dianggapnya tuh lambat ya, atau orang lain jadi salah sangka kalau dia diem, oh ini kayaknya nggak setuju nih. Padahal dia tuh lagi mikir gitu. Oh iya. Jadi sebenarnya aku jadi karena Kang tadi cerita kayak itu, jadi aku keinget ada orang nih yang perfeksionis. Jadi kalau misalkan komunikasi super detail, terus semuanya juga harus jelas. Nah sebenarnya bagus sih, tapi kadang bikin orang lain tuh mungkin ada beberapa orang yang ngerasa kok ribet banget sih kayak gitu. Iya, kayak semua dibahas gitu iya, ya gitu. Kayak sampai Bener. detail-detailnya gitu Kang. Iya, betul gitu. Nah, sementara yang fleksibel, biasanya komunikasinya tuh lebih santai, Iya. lebih cair gitu kan. Gampang disesuaikan atau menyesuaikan diri sama lawan bicaranya. Cuman jebakannya kadang mereka kurang konsisten. Jadi sama bisa bikin bingung juga gitu. Nah, iya sekarang bener. coba kalau misalnya Dania sendiri nih. Itu kira-kira masuk gaya komunikasi yang mana kalau komunikasi? Oke, mungkin kalau aku mungkin campuran ya Kang Afif ya. Jadi kadang kalau ngejelasin sesuatu terlalu detail, kadang juga spontan banget sih. Jadi tergantung sama siapa ngobrolnya biasanya. Nah, ini menarik nih ya. Karena sebenarnya gaya komunikasi itu sebenarnya bukan cuma satu, tapi campuran. Oke. Yang penting kita sadar gaya kita sendiri itu seperti apa dan belajar beradaptasi. Nah, iya betul banget. Itu cukup apa ya? Maksudnya kayak cukup berpengaruh banget ya Kang Afif ya ketika komunikasi. Jadi intinya setiap tipe kepribadian itu kan punya gaya komunikasi khas ya. Jadi yang kata Kang Afif bilang, kalau extrovert itu lebih spontan, introvert itu lebih hati-hati, terus juga tadi contohnya kayak perfeksionis juga mungkin itu lebih detail banget, sementara fleksibel mungkin lebih cair lagi gitu. Nah tapi semua ada plus minusnya ya Kang Afif ya. Betul. Dan kalau nggak nyambung, pada akhirnya itulah yang jadi bisa bikin miskom. Nah, nanti di segmen berikutnya kita bakal bahas nih lebih jauh soal hambatan umum dalam komunikasi yang bikin miskom makin sering terjadi. Dari asumsi, overthinking, sampai perbedaan latar belakang. Tetap di Grafokes ya. Nah, Kang Afif, kalau tadi kita udah bahas tentang gaya komunikasi menurut kepribadian, ya, aku juga penasaran nih Kang Afif nih, selain faktor kepribadian, apa aja yang bisa menghambat secara umum ya, yang bikin kita tuh sering miskom? Ada beberapa. Jadi salah satunya adalah asumsi. Nah, ini yang sering terjadi. iya, nih. betul. Jadi kadang kita itu suka berasumsi, suka mikir orang lain kayaknya ngerti nih, pasti ngerti maksud kita. Iya, iya. Padahal kenyataannya enggak. Iya, iya. Misalnya kita ngasih instruksi singkat, tolong beresin ya. Bagi kita mungkin jelas beresin apa, sejauh mana gitu. Tapi orang lain belum tentu nangkep selengkap kita. Jadi asumsi yang salah, itu yang pertama. Itu bener banget sih Kang Afif, karena kayak pasangan ngomong gitu, misalkan kayak, ih aku lapar gitu, terus dijawab kayak, ya udah makan aja gitu. Ternyata maksudnya tuh kayak, ayo lapar, terus ayo temenin makan gitu loh kan. Nah tapi jadinya tuh kan miskom karena cuma salah nangkep kata-katanya, jadi bukan maksudnya gitu. Nah, iya benar. Itu contoh nyatanya tuh, gitu. Jadi dikiranya seperti apa, nggak taunya nangkapnya beda gitu kan, gitu. Nah, betul itu yang pertama. Kemudian yang membuat miskom itu adalah overthinking. Wah, Overthinking iya ya teman-teman di sini yang suka overthinking itu hati-hati karena suka jadi miskom. betul. Jadi orang yang kebanyakan mikir itu seringkali bicaranya itu jadinya kesana kesini, muter-muter. oke. Akhirnya lawan bicara jadi bingung. Ente maksudnya apa sih gitu. Nah gitu. bener banget nih Kang Afif. Aku karena pernah rasain itu juga gitu. Jadi kayak punya teman kalau ngejelas itu panjang banget gitu ya, sampai aku tuh harus nebak sendiri gitu loh. Jadi ini tuh intinya tuh kemana gitu ya, arahnya gitu loh Kang Afif. Iya, nah itu sering banget gitu. Terus contoh lagi, ada lagi yang ngaruh itu adalah karena perbedaan latar belakang. Oke. Nggak bisa dipungkiri ya, bisa dipengaruhi karena budaya, generasi, ya, gaya iya. bercanda itu kan beda-beda tuh. Iya betul. Bisa betul. jadi jokes yang dianggap lucu sama Gen Z itu bisa jadi baby boomers bingung ya atau bahkan tersinggung gitu kan, itu apa sih Iya, mana bener, lucunya bener, gitu. bener. Gitu, jadi banyak tuh yang ngaruh. Nah, kalau Dania sendiri, buat Dania, apa biasanya hambatan komunikasi yang kelihatannya sering terjadi sehari-hari?
Kalau yang aku sering terjadi ya gitu, apalagi di lingkungan ini tuh kayak banyaknya itu adalah tadi benar kata Kang Afif, yaitu adalah asumsi. Jadi kayak mungkin ya kayak kadang misalkan aku mikirnya apa, terus orang lain paham konteksnya tuh apa gitu kan. Jadi padahal enggak kayak gitu maksudnya kayak gitu. Jadi ujung-ujungnya harus jelasin lagi, harus klarifikasi lagi panjang lebar kayak gitu sih Kang Afif. Jadi kayak paling sering menurut aku asumsi Asumsi sih. ya, iya benar, dan itu wajar banget. Nah, jadi makanya kunci komunikasi efektif itu jangan kebanyakan berasumsi. Pastikan pesan yang disampaikan itu jelas. Kalau perlu dicek lagi ya, kalau misalnya perlu gitu. Jadi kebayang ya yang dimaksud ini adalah kayak gini ya. Oke, ngerti, paham, ada yang mau tanyain, nah kayak gitu. Iya benar-benar. Jadi kalau misalkan aku rekap nih ya tentang hambatan ini, jadi hambatan umum untuk komunikasi itu bisa datang dari asumsi yang tadi ya, terus overthinking, sampai perbedaan latar belakang. Jadi semuanya itu bisa bikin pesan yang kita maksud bisa jadi salah tangkap gitu ya Kang Afif ya. Nah, di segmen berikutnya kita bakal bahas hal yang gak kalah menarik lagi, gimana tulisan tangan bisa ngasih clue tentang gaya komunikasi seseorang. Jadi tetap bareng kami di Grafcast. Yes. Enggak dong. Ih, maksudnya enggak. Ih, parah banget sih. Padahal aku baru kenal kemarin, tapi ganggu banget orangnya. Bukannya kamu kenal dekat sama dia karena dia orang yang baik ya? Kelihatannya baik. Kamu udah cek belum tulisan tangannya? Maksudnya? Nah, ini nih contohnya titik yang terlalu ditekan. Artinya ada rangsangan emosi yang dapat membuat rasa marah meledak seketika dan berpotensi menyakiti orang di sekitarnya. Gak nyangka ya dari tulisan bisa tahu hal yang kayak gini. Iya, pokoknya kamu harus baca buku ini deh biar kamu lebih hati-hati lagi. Pengen. Nah, Kang, dari tadi kita kan udah ngomongin nih miskom dan gaya komunikasi. Jadi aku ada yang bikin aku penasaran lagi, yaitu sebenarnya tulisan tangan beneran bisa nunjukin gaya komunikasi seseorang atau enggak? Bisa banget. Okay. Jadi dalam grafologi itu ada beberapa tanda yang sering kelihatan. Misalnya, pernah nggak ngelihat orang yang nulisnya cepat? Iya. Ini kan gitu. Nah, terus pas nulis huruf M sama N, itu M-nya jadi kayak W, N-nya jadi kayak U. Yeah. Nah, gitu. Nah, itu disebutnya tipe komprehensif. Jadi biasanya orangnya itu terbiasa berpikir cepat. Nah, begitu juga ketika komunikasi. Jadi dalam benaknya itu dia ngasih tahu sedikit aja, tapi menurut dia itu udah jelas, udah lengkap. Sebaliknya, mungkin pernah lihat juga nih ya teman-teman di sini ada orang yang nulis huruf M sama N-nya itu atasnya bulat-bulat. Tapi bulat-bulatnya itu disebutnya tipe metodis atau kumulatif. Biasanya dia itu lebih sukanya step by step, bertahap gitu. Sehingga ketika dapat informasi juga dia ngerasa perlu dapat informasi itu secara lengkap baru dia simpulin. Jadi kebayangkan kalau ada orang tipe komprehensif ngobrol sama tipe metodis. Nah, kalau dua-duanya nih saling nggak paham perbedaannya, bisa jadi miskom. Iya. Oh, bisa gitu ya Kang Afif ya. Ternyata dari tipe kepribadian pun ngaruh ya Kang Afif ya. Jadi kayak kalau kejadian seperti itu sebenarnya apa sih yang bisa kita lakuin Kang Afif? Iya, nah kalau saling paham ya bisa gini. Jadi misalnya yang tipe komprehensif itu bisa ya udah deh, oke, saya lebih sabar dan runut dalam menjelaskan. Gitu. Yang tipe metodis juga sama. Oke, coba saya fokus sama poin-poin yang mau disampaikan tuh apa. Jadi bisa cepat. Gitu. Jadi saling paham di situ. Dan jadi ini nih ya sobat Grafo, jadi coba sambil lihat tulisannya nih ya teman-teman, mungkin kayak kalian tuh tipe apa gitu. Jadi tahu gitu ya nanti untuk cara komunikasi sama seseorang tuh kayak gimana untuk nangkepnya juga. Yes. Nah, terus gimana lagi Kang? Ada lagi nggak? Ada. Misal contohnya, kalau misalnya teman-teman di sini ngelihat ada orang yang nulisnya besar-besar, kemudian terbuka, kemudian spasinya lebar, itu biasanya komunikatif. Tadi terbuka tuh A sama O-nya, atasnya terbuka. Gitu. Nah, itu biasanya tipe komunikatif, ekspresif, gampang bagi cerita. Mereka biasanya gampang nyambung lah kalau ngobrol. Oh iya. Jadi kalau misalkan tulisannya kecil rapat banget, berarti tuh bisa jadi kebalikannya Kang Afif? Betul. Jadi kalau tulisannya kecil, rapat, spasinya hemat, ya kecil-kecil gitu, bisa jadi itu tipe yang hati-hati. Komunikasinya biasanya to the point, nggak suka basa-basi. Bahkan kadang-kadang suka miskom juga orang ngeliatnya, oh ini kok dingin sih gitu ya kalau misalnya nggak terbiasa. Iya. Ini aku pernah nih ketemu sama orang yang mungkin kalau misalkan
ngirim chat tuh singkat banget kan, kayak cuman kayak Y doang gitu atau oke doang gitu. Ternyata mungkin bisa aja ya tulisannya dia kayak kecil rapet gitu, tapi jadi konsisten di gaya komunikasinya gitu. Iya, betul. Nah, itu nyambung tuh ya. Ada juga misalnya orang yang tulisannya itu miring ke kanan. Itu biasanya kan responsif, gampang terbuka, gampang nunjukin perasaannya. Jadi komunikasinya cenderung cair. Ya. Sebaliknya kalau tulisannya miring kiri, nah itu lebih withdrawal namanya, lebih tertutup. Mungkin butuh waktu untuk bisa terbuka sama orang lain gitu. Oh, oke. Jadi berarti sebenarnya grafologi juga kayak bahasa nonverbal ya, Kang, yang ngasih clue gaya komunikasi seseorang. Yes, exactly. Makanya menarik. Karena dari tulisan tangan aja kita bisa dapat gambaran gimana cara orang itu biasanya berinteraksi dengan orang lain. Oke, jadi ternyata tulisan tangan ini bisa jadi petunjuk ya untuk gaya komunikasi seseorang. Dan tadi apalagi dari bentuk huruf M, ukuran, spasi, sampai arah tulisan juga sampai semua bisa nyambung sama cara dia ngobrol sehari-hari. Nah, setelah ini kita bakal masuk ke bagian yang lebih ringan, yaitu fun fact grafologi seputar komunikasi. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Grafocast. Duh, ini anak baru udah 3 bulan kerja, diajarin berkali-kali, nggak bisa lagi. Gimana dong, kerjaan banyak. Kenapa sih kelihatannya stres banget? Bukannya kemarin itu udah ada karyawan baru ya yang bantuin kamu? Iya, ini ada karyawan baru, kemarin udah diajarin berkali-kali. Kayaknya nggak cocok deh, kemarin buru-buru pas rekrutmen, takut nggak ada yang daftar. Aduh, kasihan banget. Makanya nih, bisa baca buku ini. Dengan baca buku cocok, rekrutmen bisa jadi lebih gampang dan tepat sasaran. Nah, ini buku yang aku cari, buku cocok. Nah, biar karyawan makin cocok, mulainya dari buku cocok. Nah, sekarang kita waktunya masuk ke segmen favorit, yaitu Fun Fact Grafologi. Nah, kamu nih, ada nggak fakta unik soal tulisan tangan ya yang nyambung sama komunikasi? Ada banget. Jadi ada penelitian yang menarik. Biasanya orang-orang yang tanda tangannya gede banget dibandingkan tulisannya, jadi tulisannya kecil-kecil gitu. Ya. Nah, itu seringkali kelihatannya percaya diri di depan orang lain, tapi aslinya komunikasinya bisa jadi cenderung hati-hati. Jadi kayak ada gap antara image sama cara ngobrol dia sehari-hari. Oh gitu ya Kang Afif ya. Jadi tanda tangan bisa kayak istilah kayak topengnya dia gitu ya, biar kelihatan mungkin lebih pede gitu Kang Afif ya. Benar, betul banget. Nah, ada juga contoh ya uniknya lagi nih. Orang yang nulis huruf T, ya jadi teman-teman sambil lihat ya tulisannya gitu. Yang T-nya itu tinggi banget pas nulis. Itu biasanya nunjukin standar ideals yang tinggi. Jadi kalau komunikasi juga bisa jadi sering tinggi juga, idealis, bahkan bisa jadi berkembang ke arah perfeksionis. Kadang jadi rada bawel juga tentang detail ya, harus kayak gini, kayak gitu. Oh, pantes nih Kang Afif. Aku karena punya teman ya, mungkin yang kalau di briefing tim tuh detailnya tuh bisa panjang banget Kang Afif. Jadi mungkin kayak hurufnya tuh T-nya tuh mungkin tinggi-tinggi gitu ya Kang Afif ya. Nah, fun fact lainnya, pernah nggak ngelihat orang yang kalau nulis itu jarak antar katanya itu, jadi jarak spasinya ya, itu rapet banget spasinya itu. Nah, itu menggambarkan biasanya dia seneng tuh dekat sama orang lain. Apalagi kalau diikutin sama tanda tolkatif tuh A dan O-nya terbuka, kemudian tulisannya ngalir. Nah, biasanya tuh komunikasinya intens. Sebaliknya, kalau jaraknya jauh-jauh, kemudian tulisannya miring ke kiri, biasanya dia cenderung jaga jarak. Komunikasinya lebih tenang atau lebih formal. Gitu. Oke, jadi tulisan tangan bukan cuma nunjukin kepribadian ya, tapi juga bisa jadi mengerti gaya komunikasi seseorang. Yes, betul banget. Tapi ingat, kita jangan nyimpulin hanya dari 1-2 tanda aja ya. Gitu. Harus melihat keseluruhannya, didinamikakan. Jadi kita nggak bisa menjadikan analisis tunggal tanpa ngelihat seluruh ketulisannya. Oke, jadi wah ini seru banget ya Kak Afif. Jadi ternyata dari tulisan tangan kita bisa dapat banyak clue soal gaya komunikasi. Nah, jadi setelah ini kita bakal tutup obrolan hari ini dengan rangkuman atau insight praktis yang bisa langsung dipakai biar miskom makin berkurang. Jadi tetap di Grafocast. Yes. Ingin tahu karakter dan potensi seseorang lebih dalam? Layanan konsultasi grafologi hadir dengan solusi untuk analisa tulisan tanganmu yang mudah dipahami, cepat, dan akurat. Tersedia jenis paket sesuai yang kamu butuhkan.
Konsultasikan sekarang dengan kunjungi link di sini. Nah, nggak kerasa ya Kang Viv ya, jadi obrolan kita soal miskomunikasi ini tuh ternyata luas banget. Dari definisi, gaya komunikasi tiap kepribadian gitu ya, hambatan-hambatan umum, sampai bahkan bisa kelihatan dari tulisan tangan. Yes, betul. Dan kalau dirangkum, kunci ngurangi miskom itu ada 3. Yang pertama, kenali gaya komunikasi diri sendiri. Oh ya? Fahami lawan bicara, dan jangan kebanyakan berasumsi. Plus kalau mau lebih seru, juga bisa dilihat clue-cluenya dari tulisan tangan. Nah, iya benar. Nah, jadi selain belajar teori komunikasi, kita juga bisa pakai grafologi ya untuk lebih peka terhadap gaya interaksi orang lain. Gitu. Yes, betul. Dan yang lebih penting, komunikasi itu bukan soal ngomong doang, tapi juga soal mendengar dan memahami. Setuju banget Kang Afif. Jadi semoga setelah dengar episode ini, teman-teman semua tuh bisa lebih sadar kalau miskom itu sebenarnya wajar, tapi bisa diminimalisir ya Kang Afif ya, kalau kita lebih peduli cara kita untuk menyampaikan pesan. Yes. Nah, buat Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang grafologi dan bagaimana tulisan tangan bisa ngasih insight tentang kepribadian, Anda bisa langsung mampir ke website kami di grafologiindonesia.com. Di situ Anda bisa belajar tentang grafologi, banyak program-program belajar gratisnya. Ada mini course, ada blog, ada video pembelajaran, ada ebook gratis, dan lain-lain. Wow, dan jangan lupa juga teman-teman bisa follow nih Instagramnya dan TikTok kami di @grafologi_indo buat dapetin konten-konten menarik lainnya. Yes, atau linknya ada di deskripsi ya. Yes. Gitu. Oke, sampai ketemu lagi di episode berikutnya di Grafocast. Tetap belajar, tetap berkembang, dan jangan lupa komunikasikan dengan hati. Bye-bye.